Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran matematika wajib kelas 10 bersama Ibu Mita Kurnia. Materi kita pada semester 1 ada 4, yaitu yang pertama bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, bab 2 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, bab 3 tentang sistem persamaan linear 3 variabel, dan bab 4 tentang sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan 2 variabel. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mulai dari bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana ada 3 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, baiklah, sebelum kita masuk pada konsep dari nilai mutlak, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu sudah tahu apakah itu nilai mutlak? Jika anak-anak Ibu belum tahu apakah itu nilai mutlak, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Dalam matematika, sesuatu yang nilainya selalu positif itu disebut dengan harga mutlak atau nilai mutlak. Jadi, anak-anak Ibu sekarang sudah tahu apakah itu nilai mutlak kan? Sesuatu yang nilainya positif atau selalu positif itu disebut dengan harga mutlak atau nilai mutlak. Sekarang kita lihat pengertian dari nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik nol. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif. Jadi, dapat kita artikan jarak antara bilangan dengan titik nol itu adalah suatu nilai mutlak karena dia selalu bernilai positif. Coba Anda perhatikan garis bilangan di bawah ini, ada jarak angka 6 dari titik 0. Perhatikan angka 6 dari titik 0 itu berjarak 6 satuan. Kemudian kita ada lagi dari min 6 ke titik 0 itu juga berjarak 6 satuan. Jadi kenapa dia selalu bernilai positif? Karena nilai mutlak itu diartikan sebagai jarak. Karena jarak itu tidak ada yang negatif. Kita misalkan saja jarak dari rumah si A ke B negatif 10 km, itu tidak ada ya. Yang ada adalah selalu positif 10 km. Jadi dapat kita artikan di sini nilai mutlak itu adalah jarak dari bilangan tersebut ke titik 0. Berkaitan dengan nilai mutlak, maka muncullah tanda dari mutlak itu sendiri. Tanda dari mutlak itu sendiri disimbolkan dengan garis 2 di tepi bilangan itu. Garis lurus 2 buah, masing-masing kiri dan kanan 1, yang mengapit bilangan itu. Seperti contoh di bawah ini, misalkan min 7. Ada garis tepi 2 buah di kiri kanannya, itu disebut dengan simbol mutlak. Jadi dibaca nilai mutlak dari min 7, maka hasilnya adalah 7. Kemudian nilai mutlak dari min 11, maka hasilnya adalah 11. Dan nilai mutlak dari min 15, maka hasilnya 15. Dan hasilnya itu akan selalu positif. Begitu juga di bawahnya, nilai mutlak dari 9 yaitu 9, nilai mutlak dari min 23 yaitu 23, dan nilai mutlak dari min 10 yaitu 10 atau positif. Oke, sekarang kita masuk ke definisi nilai mutlak itu sendiri. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa tanda nilai mutlak itu disinotasikan sebagai berikut ini yang dapat Anda lihat di depan, yaitu mutlak X. Kita misalkan saja bilangan itu adalah X. Nah, secara umum, persamaan nilai mutlak itu dapat dilihat sebagai berikut. Mutlak dari X adalah X atau positif X jika X-nya itu besar sama dari 0, atau negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Mari kita lihat contoh berikut ini.
berdasarkan definisi tadi, yaitu mutlak dari X adalah X jika nilai X-nya besar sama dari 0 dan nilainya negatif X jika nilai X-nya kecil dari 0. Contohnya, yang pertama, nilai mutlak dari 2 adalah 2, karena 2 besar sama 0. Kemudian, yang kedua, nilai mutlak dari 0 adalah 0, karena 0 besar sama dari 0. Dan yang ketiga, nilai mutlak dari min 3 adalah negatif dari negatif 3, yaitu hasilnya positif 3, karena min 3 kecil dari 0. Ibu tekankan. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama yaitu mutlak dari negatif X sama dengan mutlak X. Kita lihat ya sifat ini. Yang pertama kita lihat yang mutlak negatif X-nya dulu. Contohnya, mutlak dari negatif 6. Menurut definisi tadi, berarti kita dapat kan hasilnya negatif dari negatif 6, dapat hasilnya positif 6. Kemudian kita cari yang mutlak yang positif 6-nya lagi, itu udah otomatis 6. Maka dapat disimpulkan mutlak yang negatif 6 sama dengan mutlak yang positif 6, yaitu hasilnya adalah positif 6. Begitu juga dengan contoh yang di sebelahnya, yaitu negatif 3. Hasilnya adalah jika dimutlakkan negatif dari negatif 3, maka hasilnya positif 3. Kita cari lagi yang mutlak dari positif 3-nya, yaitu hasilnya positif 3 juga. Tadi kita simpulkan juga mutlak dari negatif 3-nya sama dengan mutlak dari positif 3-nya, yaitu hasilnya positif 3. Sifat nilai mutlak yang kedua yaitu dapat kita lihat di sini, negatif mutlak dari X kecil sama dari X dan kecil sama dari mutlak dari positif X. Contoh kita lihat ya. Misalkan X-nya sama dengan 6. Kita lihat yang mutlak yang positifnya dulu. Mutlak dari positif 6 itu adalah hasilnya 6. Kita lihat mutlak yang negatifnya yang di luar mutlak, yaitu negatif dari mutlak 6 itu. Hasilnya adalah min 6. Dengan demikian, kita aturlah seperti sifat yang di atas. Min 6 kecil sama dari positif 6 kecil sama dari 6. Kita buat urutannya sesuai dengan sifat di atas. Jadi, min 6 mutlak kecil sama dari 6 kecil sama dari mutlak min 6. Mutlak 6. Kemudian, contohnya misalkan X sama dengan min 2. Kita cari yang mutlaknya min 2 itu dulu. Sama dengan negatif dari min 2. Sama dengan 2. Kemudian kita negatifkan mutlak dari min 2 itu. Sama dengan negatif dari hasil mutlak dari min 2 itu adalah negatif-negatif 2 lagi. Dapat hasil min 2. Dengan demikian, min 2 kecil sama min 2 kecil sama 2. Kita urutkan sesuai dengan definisi. Maka, negatif dari mutlak min 2 kecil sama dari min 2 kecil sama dari mutlak min 2. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Contohnya, kita langsung lihat contoh ya. Mutlak dari 5, hasilnya adalah positif 5. Kita lihat juga dari yang akar. Akar dari 5 yang dikuadratkan, hasilnya juga 5. Jadi kita lihat hasil antara mutlak dari 5 sama dengan hasil akar dari 5 kuadrat. Itu sama-sama hasilnya positif 5. Contoh lainnya kita lihat min 7. Min 7 itu mutlaknya adalah 7. Akar min 7 yang dikuadratkan mutlaknya juga 7. Maka hasil mutlak dari min 7 sama dengan hasil akar dari min 7 yang dikuadratkan, yaitu positif 7 hasilnya.
Oke, kita lanjut. Sifat yang terakhir yaitu yang keempat, mutlak X yang dikuadratkan sama dengan mutlak dari min X kuadrat sama dengan hasilnya nanti X kuadrat. Kita lihat ya contohnya berdasarkan sifat yang keempat ini. Contoh yang pertama, nilai mutlak dari 2 yang dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 2 kuadrat. Karena mutlak dari 2 itu 2, kita kuadratkan jadi 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita cari nilai dari mutlak min 2 yang dikuadratkan. Kita cari dulu di dalam kurung dalam mutlak. Min 2 yang dikuadratkan itu kan hasilnya 4. Berarti kita dapat mutlak 4. Dapat hasilnya adalah 4. Yang terakhir kita cari 2 kuadrat. Sama dengan 4. Yang 3 buah yang kita cari ini berdasarkan sifatnya. Yang pertama, yang kita cari yang mutlak X yang dikuadratkan dulu, yaitu yang mutlak 2 yang dikuadratkan. Kemudian kita cari nilai mutlak dari min 2 yang dikuadratkan. Kemudian kita cari yang terakhir X kuadrat, yaitu 2 yang dikuadratkan. Maka hasil dari ketiganya ini adalah sama. Maka itulah yang berdasarkan sifat tadi. Nah, contoh yang kelima juga begitu. Kita cari mutlak dari 5 yang dikuadratkan, dapat hasilnya 25. Kemudian mutlak dari min 5 kuadrat, yaitu dapat mutlak 25 sama dengan 25. Kemudian 5 yang dikuadratkan dapat 25. Ketiga-tiganya ini berdasarkan sifat dan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 25. Sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Tadi Ananda sudah belajar tentang definisi dari nilai mutlak itu dan sifat-sifat dari nilai mutlak itu. Baru kita lanjut ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini nanti akan berkaitan dengan sifat dan definisi yang sudah Ananda pelajari tadi. Sebelum kita masuk contoh soal, kita perhatikan dulu apa saja bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu. Di sini ada 3 dibuatkan bentuk umumnya. Yang pertama, mutlak dari fx sama dengan c. C itu adalah konstanta, fx itu adalah fungsi yang bermuat variabel. Kemudian yang kedua, mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Berarti ini bentuknya kiri kanan punya mutlak, ya. Yang ketiga, mutlak dari fx sama dengan gx. Ini hanya salah satu yang punya mutlak. Kalau yang pertama tadi, yang salah satu punya mutlak, yang satu lagi konstanta. Yang kalau yang kedua, kiri kanan punya mutlak dan kedua-duanya mempunyai variabel. Yang ketiga, hanya salah satu yang punya mutlak, yang satu laginya tidak, tapi kedua-duanya memiliki variabel. Ini adalah bentuk persamaan. Apa ciri khasnya? Kalau persamaan itu dia hanya memuat tanda sama dengan, ya. Beda lagi nanti pertidaksamaan. Sekarang kita persamaan aja dulu kita kaji. Nanti pertidaksamaan setelah ini, ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu yang bentuk yang pertama, yaitu mutlak dari fx sama dengan c. Kita akan gunakan definisi nilai mutlak yang sudah Ananda pelajari tadi. Baiklah Ananda semua, baru kita masuk ke menentukan penyelesaian dari persamaan yang mengandung nilai mutlak. Yang bentuk yang pertama tadi, ya. Bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Mari kita lihat. Nah, masih ingatkah tadi definisi? Yaitu mutlak X sama dengan X jika X-nya besar sama 0, dan hasilnya negatif X jika X-nya kecil dari 0. Jika definisi tersebut kita perluas, maka kita akan dapat bentuk yang di dalam kotak coklat ini. Coba dilihat. Mutlak dari AX tambah B. Nah, ini sudah memuat variabel, ya. Dan 2 suku. Mutlak dari AX tambah B sama dengan AX tambah B, yaitu positifnya. Jika X tambah B-nya bernilai besar sama 0, kemudian kita ambil yang negatifnya. Negatif dari AX tambah B. Jika nilai dari AX tambah B itu kecil dari 0. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh yang berikut ini. Mutlak dari 2X tambah 1. Nanti kita akan pakai sesuai definisi di atas.
yaitu kita pakai yang 2x tambah 1 jika nilai dari 2x tambah 1 itu besar atau sama dengan 0. Kemudian kita pakai min 2x tambah 1 jika nilai dari 2x tambah 1 itu kecil dari 0. Kalau dia besar dari 0, berarti dia positif nilainya. Kalau dia kecil dari 0, nilai 2x tambah 1 itu negatif, dan maka kita negatifkan lagi, seperti min 2x tambah 1 itu. Sekarang mari kita lihat contoh yang memuat persamaan. Ya, seperti yang bentuk umum nomor 1 tadi. Coba dilihat contohnya, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan mutlak dari X tambah 5 sama dengan 3. Nah, bagaimanakah caranya menyelesaikan ini? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Mari diperhatikan dan dilihat dengan seksama. Sesuai dengan definisi yang sudah kita pelajari, mutlak dari X tambah 5 yang pertama X tambah 5, yaitu yang positifnya. Jika nilainya besar sama 0, maka kita dapatkan X-nya besar sama min 5. Kemudian negatif X tambah 5, jika X tambah 5-nya kecil dari 0, maka kita selesaikan dapat X-nya kecil dari min 5. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan 3 dicari dengan dua penyelesaian. Yang pertama untuk X besar sama min 5 yang kita sama tadi, yaitu mutlak X tambah 5 sama dengan 3, kita jadikan dia positif, yaitu X tambah 5 sama dengan 3, kita cari nilai X-nya, maka dapat 3 kurang 5, dan X-nya sama dengan min 2. Karena min 2 itu besar sama min 5, nah sesuai dengan yang kriteria untuk X besar sama min 5 tadi, maka X sama dengan min 2 merupakan penyelesaian. Kalau dia benar, berarti dia merupakan penyelesaian. Kemudian, kita lanjut yang kedua, untuk X kecil dari min 5. Kalau untuk X kecil dari min 5, maka mutlak dari X tambah 5 sama dengan 3. Untuk mutlak X tambah 5-nya ini, nilainya menjadi negatif. Menjadi negatif X tambah 5 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan negatifnya ke dalam, dapat min X kurang 5 sama dengan 3. Dan kita cari nilai X-nya sampai dapat nanti X-nya sama dengan min 8. Kita lihat min 8 ini apakah masuk untuk X kecil dari min 5. Lihat apakah min 8 kecil dari min 5. Karena min 8 itu memang kecil dari min 5, maka dia merupakan penyelesaian. Karena tadi min 2 juga penyelesaian, min 8 juga penyelesaian, maka hasil penyelesaiannya adalah min 2 dan min 8. Oke, kita lanjut contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Contohnya seperti ini, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan mutlak dari X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Tadi kan bentuknya cuma mutlak di kiri dan angka di kanan. Sekarang udah beda lagi bentuknya, ini bagaimana ini? Nah, kita tetap sesuaikan dengan definisi. Yang ada mutlaknya itu yang akan kita ubah nanti di hasil. Sesuai dengan definisi mutlak, maka yang punya mutlak hanya X tambah 1. Maka mutlak X tambah 1 yang pertama jadi positif X tambah 1, kemudian negatif X tambah 1. Untuk positif X tambah 1, kita selesaikan nanti jika X tambah 1-nya besar sama 0, maka X-nya besar sama min 1. Untuk negatif X tambah 1, jika X tambah 1-nya kecil dari 0, maka dapat X-nya kecil dari min 1. Nah, kedua-duanya ini nanti kita selesaikan seperti tadi lagi. Yang pertama, untuk X-nya besar sama min 1 dulu. Kalau untuk X-nya besar sama min 1, berarti untuk nilai mutlak X tambah 1-nya menjadi tetap positif X tambah 1, tidak berubah ya, tidak dikasih negatif. Jadi hasilnya X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Maka kita cari nilai X-nya, X tambah 2X sama dengan 7 dikurang 1. Kita pindah luar satunya. Kemudian X tambah 2X sama dengan 3, 7 kurang 1 sama dengan 6, dan dapat X-nya sama dengan 2. Kita periksa 2-nya, apakah dia memenuhi untuk X besar sama min 1. Ternyata 2 juga besar sama min 1. Maka X sama dengan 2 merupakan penyelesaian.
Kemudian, opsi yang kedua yaitu untuk X kecil dari min 1. Berarti ini X tambah 1 yang dimutlakkan berubah menjadi negatif X tambah 1 karena dia untuk kecil dari min 1. Maka min X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Negatifnya kita masukkan ke dalam, berarti min X kurang 1 tambah 2X sama dengan 7. Kita cari X-nya dapat 8. Kita cek 8 apakah besar dari min 1. Maka ini bukan besar ya, tapi kecil. Karena 8 kecil besar dari min 1, maka bukan merupakan penyelesaian ya. Karena 8 itu besar dari min 1, yang kita minta adalah kecil dari min 1. Ya harus sesuai ya dengan syarat buah untuknya itu. Baiklah, nah Anda semuanya, untuk hari ini kita bahas sampai yang bentuk pertama saja dulu. Jika ada pertanyaan terkait materi yang Ibu berikan, silakan ditanya di grup atau WA Japri masing-masing ke Ibu juga boleh. Setelah itu nanti Anda akan ada tugas, yaitu tugasnya ada 2 buah. Silakan Anda kerjakan berdasarkan definisi dari nilai mutlak yang sudah Ibu ajarkan tadi. Dan tugasnya dikumpulkan sesuai dengan syarat yang sudah Ibu catatkan di bawah ini. Buat Google Classroom-nya, karena tugasnya dikumpul di Google Classroom. Oke, Anda semuanya, materi selanjutnya masih berkaitan dengan penyelesaian bersama nilai mutlak ya, yang bentuk kedua dan ketiga lagi. Silakan dibaca LKS-nya yang berkaitan dengan materi ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.